dari FK yang lebih expert sirkumbubertal. Saya masuk ke bagian lebih khusus lagi fasial wajah. Jadi fasial sirkumbubertal, jadi hanya berkisar wajah. Kemudian yang mau saya tugaskan itu mau lebih menjurus lagi tentang indeks maturasi skeletal. Ya, jadi tentang skeletal tulang kan, maturasi pematangan. Indeks itu suatu alat ukur. Jadi indeks maturasi skeletal sebagai prediktor. Prediktor sebagai alat kita untuk menebak atau memprediksi tumbuh kembang fasial di masa sirkumbubertal. Ya. Jadi intinya indeks ini banyak digunakan di perawatan klinis nanti untuk mengetahui seseorang itu udah sampai mana tahap pertumbuhannya. Jadi kalau backgroundnya adalah ini ada bidang di kedokteran gigi namanya bidang ortodonti. Ya, ortodonti itu tugasnya meluruskan gigi. Tapi selain gigi juga yang diregulasi atau dirawat itu adalah tulang rahang di mana gigi itu terletak. Jadi kalau kamu pernah lihat orang yang rahang atasnya maju, boneng, ya itu maju kan. Kemudian ada orang yang rahang bawahnya maju, pernah lihat ya? Jadi yang kayak gini profilnya. Nah, itu kan termasuk kelainan skeletal. Kelainan skeletal itu berarti bukan hanya giginya, tapi rahangnya yang bermasalah. Nah, rahang ini juga dirawat di bagian ortodonti, namanya perawatan ortopedi, jaw ortopedi, ortopedi rahang. Nah, untuk merawat ortopedi rahang ini perlu satu masa tertentu, yaitu pada masa anak-anak ini masih dalam fase pertumbuhan kembang fasialnya. Jadi kalau sudah nggak tumbuh, ya kita nggak bisa diapa-apain itu rahang. Jadi tapi kalau dia pada masa tumbuh kembang itu, kita masih bisa memodifikasi namanya, meregulasi. Makanya kita perlu tahu kapan masa tumbuh kembang fasial sirkumbubertal itu. Sampai sini oke ya. Untuk tahu itu, kita perlu satu alat pengukur namanya indeks maturasi skeletal. Itu yang mau kita bahas. Terus muncul pertanyaan sedikit secara klinis. Kalau dia lewat masa itu, orang masih begini atau begini, bagaimana cara ngerawatnya? Bisa, tetap bisa. Namanya bedah ortognatik, jadi rahangnya itu dioplas, bedah plastik. Sebenarnya bedah plastik ini merupakan satu treatment of choice juga sih. Jadi nggak perlu susah-susah dirawat rahang giginya semasa tumbuh kembang, tunggu aja dia besar, terus dioperasi, berubah wajahnya dari normal. Tapi kan kadang-kadang sebagai orang tua kan bedah itu kan merupakan sesuatu yang kalau bisa dihindari karena ada resikonya. Jadi ya, kemudian kamu lihat anak-anak dalam masa pertumbuhannya kalau dalam bentuk wajah seperti itu kan banyak yang merasa gimana gitu kan. Jadi orang tua biasa mengusahakan perawatan ortopedi ini. Kalau nanti sampai tetap nggak bisa, ya sudah aja. Jadi intinya backgroundnya adalah itu. Secara klinis kita mau rawat orang yang jaw-nya bermasalah. Karena jaw-nya itu bermasalah, perlu dirawat pada satu frame time tertentu, yaitu pada masa sirkumbubertal. Kita perlu tahu kapan sirkumbubertal itu terjadi. Nah, alat yang paling akurat adalah indeks maturasi skeletal. Nanti kita sampai ke sana. Jadi masa sirkumbubertal itu adalah masa di sekitar masa puberti. Ya, puberti tahu ya, pubertas. Pubertas itu adalah satu tahapan perkembangan yang biasanya terjadi pada masa remaja. Ya kan? Remaja itu kalau kita lihat teenager, ya, orang-orang yang berumur belasan. Jadi kapan itu? Ya pada saat dia disebutin. Teen itu kapan umurnya? Teenager. Berarti umur teen itu ya 13, 13. Wah, termasuk nggak? Nggak masuk ya? Menurut kamu nggak masuk kan? Ya. Kita anggap aja dulu nggak masuk. Level 11 nggak masuk ya? 19 masih masuk ya? 20 nggak masuk, gitu kan? Iya. Kalau itu kita tebak berdasarkan umur kronologikal, sayangnya itu nggak akurat. Jadi bisa aja 11 itu 11, 12 itu
Orang sudah memasuki masa akhir balik, ya disebut lagi, belum disebut teenager tapi dia sudah akan balik. Oleh karena itu umur, angka-angka yang umur kronologis itu nggak bisa digunakan sebagai patokan kapan orang ada di masa teenager atau pubertas tadi. Jadi masa puberti atau adolescent atau teenager itu adalah masa transisi dari anak ke dewasa atau disebut juga masa remaja yang terjadi pada usia belasan dengan perubahan kognitif, psikologi, dan sosial. Nah, karena banyak sekarang perkembangan zaman sekuler, tren, dan lain-lain, seperti saya bilang tadi, orang 11, 10, 9, kadang-kadang perempuan udah menstruasi. Bener kan? Banyak yang sekarang ya. Dan menstruasi itu adalah salah satu tanda masa puberti atau masa akhir balik pada perempuan. Ya. Nah, oleh karena itu masa menstruasi digunakan sebagai salah satu indeks untuk memprediksi akhir balik. Tapi kan itu hanya berlaku buat perempuan, laki-laki gimana? Jadi perlu satu lagi cara yang bisa digunakan untuk memprediksi baik laki-laki maupun perempuan. Karena kalau perempuan datang ke klinik, biasanya buat gampangnya saya tanya ke ibunya, Bu, maaf, anak ibu ini sudah dapat period pertama atau belum? Katanya belum. Oke. Berarti dalam bayangan pikiran saya ini anak belum selesai masa pubertinya, belum selesai. Tapi belum tentu mulainya itu belum dimulai. Karena kalau berdasarkan riset, perempuan yang masuk masa menstruasi pertama itu sudah berada di puncak pertumbuhan. Tambah tingginya nggak banyak-banyak lagi. Jadi agak susah juga digunakan itu. Jadi sehingga perlu satu indeks atau alat ukur yang lebih akurat. Dalam hal ini adalah skeletal morphology. Nah, saya mulai dari proses inisiasi biologis. Mungkin ini nggak usah terlalu dipermasalahkan. Maksudnya ini loh. Ini hanya selintas pengetahuan. Inti kuliah itu bukan di sini. Jadi ini hanya sekedar mengingat, mungkin dulu belajar di SMA, masa dulu pelajaran biologi ya. Jadi semuanya masa inisiasi biologis pubertal itu dimulai dari keluarnya GnRH, ya. Gonadotropin releasing hormone. Ini yang memicu semuanya ya. Dan ini terpicu pada bisa aja pada usia berapa anak-anak itu nggak satu patokan khusus. Intinya dia dimulai dari hormon pertumbuhan ini, kemudian dia akan mempengaruhi, ini nanti bisa dibaca aja, LH dan FSH, dia memicu yang LH dan FSH. Kemudian LH ini akan menstimulasi sel-sel TK namanya di ovarium dan sel-sel Leydig di testis kalau pria. Dan ini akan bergerak terus proses ini, kemudian ini bisa dilihat di bagan ini, sehingga dia akan mempengaruhi ini tulang. Nah, kenapa tadi kita ada kata-kata indeks skeletal? Karena tulang inilah yang dipengaruhi oleh hormon-hormon ini sehingga orang bertambah tinggi, ya. Jadi proses biologis itu dimulai ini, kemudian dia akan terjadi pematangan seks sekunder namanya. Kemudian ini ada fase lagi, proses lagi sehingga tulang ini yang bertambah. Sehingga orang akan melihat, oh targetnya ternyata tulang. Kalau gitu bisa dong saya ambil satu indikator di tulang sebagai menggambarkan fase ini ya. Oke, bisa. Bisa nggak saya ambil fase tanda-tanda seksual sebagai pertumbuhan pubertal ini? Bisa. Bisa juga. Berarti kan berdasarkan ini kita bisa lihat parameter-parameter yang mungkin digunakan adalah seksual. Bisa. Tulang bisa ya, tapi seksual karena itu adalah mungkin bidang tetangga kita ya, dan kedokteran gigi banyak kan pakai tulang. Tapi kita perlu tahu tanda-tanda seksual ini ya kan. Kemudian hormon juga bagian tetangga kita. Bisakah diperiksa hormonnya? Bisa ya kan, dari periksa darah kan, lihat hormonnya GnRH ini atau LH dan ini udah keluar atau belum, bisa ya. Itu salah satu indikator. Tapi kita akan membicarakan indikator skeletal, maturitas skeletal yaitu tulang ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tentang tulang ini,
Ya, gambar di kiri ini gambar di ini ya, ini kan berkaitan sama kurva pertumbuhan tulang. Kita lihat ini, oke, dan ini tinggi badan dari tulang-tulang panjang orang di sini nih. Kalau kita lihat ini kondil ini adalah kondilus mandibula, tahu ya? Berarti ini merepresentasikan tulang rahang bawah, sedangkan sutur ini merepresentasikan rahang atas maksila. Kalau kita lihat polanya sama kan? Patternnya ya. Jadi dia ini di sini pada usia tertentu nih, usia awal 5-6 tahun gitu, tinggi dia, tumbuh, badannya tumbuh ya. Kemudian dia akan melandai merendah. Terus dia akan terus naik nih. Nah, terus naik terus turun dan stable. Nah, masa inilah ya yang disebut masa sirkumporetal. Biasanya terjadi pertambahan tinggi badan dalam yang cepat. Jadi di sini masa ini. Ini adalah peak pubertal, ini ada pre-peak, ini adalah post-peak. Jadi kayak gunung gini deh. Nah, inilah yang perlu kita tebak kapan itu terjadi. Kalau kita lihat polanya maksila, mandibula dan maksila itu polanya hampir sama kan. Hanya gainnya yang kalau mungkin maksila nggak mungkin tumbuh seperti badan 5 cm per tahun, nggak mungkin kan. Ya mungkin dia 0,5, tapi pola dia itu sama. Sehingga kita bisa merelasikan bahwa tinggi badan itu akan disertai juga dengan pola yang sama dengan tinggi panjang rahang, pertumbuhan rahang. Ya. Nah, kalau ini Schneemann curve ini kurva klasik yang bisa kita lihat bahwa ini adalah mereka memplot masing-masing berdasarkan organ. Kalau yang atas itu limfoid, organ limfoid, kemudian ini adalah neural, kemudian ada pertumbuhan general tinggi badan, kemudian ada pertumbuhan genital. Jadi kalau maksila dan mandibula itu pola patternnya mirip-mirip dengan general ya. Nah, kalau pertumbuhan tadi, adolescent growth spurt tadi, pertumbuhan tulang itu, kita plot berdasarkan laki-laki dan perempuan, kurvanya juga sama, mirip. Yang merah ini laki perempuan, yang biru laki-laki. Bedanya di mana? Bedanya hanya di timingnya aja. Di mana perempuan itu lebih dahulu memasuki masa pubertal dibanding laki-laki. Ya. Tetapi laki-laki itu lebih banyak dapatnya dibanding perempuan. Sehingga kita lihat pada umur yang seperti kalian ini, kebanyakan perempuan itu kan lebih pendek dari laki-laki. Nah, itu dia. Karena gen laki-laki itu lebih banyak dapatnya dibanding perempuan. Perempuan cepat dapat, cepat selesai, laki-laki lama dapat, lama selesai dan lebih banyak. Sehingga rata-rata laki-laki lebih tinggi. Karena itu ya dipengaruhi oleh genetik kita ya. Nah, kalau pada wajah, pada masa ini, pubertas ini, kalau kita relasikan ke pertumbuhan wajah, kita mulai masuk ke wajah ya. Kita tinggalkan yang badan itu. Kalau lebar maksila rahang atas itu, dia itu akan selesai pertumbuhannya sebelum pubertas. Kalau yang AP, antero-posterior kali ya, dalam arah depan belakang itu, dia itu pertumbuhannya itu terjadi puncaknya pada masa pubertal. Ya. Tapi kalau mandibula, dia itu juga sama. Dia akan dapat tumbuhnya itu maksimalnya pada masa pubertal. Jadi bisa dikatakan bahwa pertumbuhan rahang atas dan rahang bawah itu pun timingnya berbeda-beda. Rahang dalam arah lebar, rahang atas dia duluan. Kemudian dalam arah antero-posterior, dia atas dan bawah itu biasanya di tahun puberti. Ini udah dapat ya dari yang lainnya tunggu postnatal ya, pre dan postnatal.
Jadi saya masuk ke inti kuliahnya seperti ini. Jadi ini puberty growth ya. Ada namanya spurt. Spurt itu lonjakan. Jadi puberty growth spurt itu adalah lonjakan pertumbuhan pada masa pubertal. Ingat tadi apa bentuk gunung kurva tadi. Peak spurt itu ada di puncaknya itulah spurtnya. Yang masa itu lonjakan itu ya spurt itu. Nah, untuk mengetahui puberty growth spurt ini ada beberapa paling tidak 5 metode ya. Yang pertama chronological age yang kita jelaskan tadi. Jadi tanya, kamu umur berapa? 13, oh teenager. Ini di masa pubertal. Tapi ini nggak terlalu precise. Kita tahu aja, oh ini di masa pubertal. Di mana posisinya di kurva tadi kita nggak tahu. Sementara kita mau tahu posisi dia di kurva itu di mana. Karena akan berrelasi dengan tujuan perawatan kita tadi. Kita tahu tadi, oh kalau rahang lebarnya itu akan selesai sebelum growth peak. Jadi kita perlu merawat, memodifikasi rahang itu pada masa itu. Tapi kalau kita tanya berdasarkan umur, kita nggak tahu seseorang itu memang pada masa teenager, masa puberty, tapi di mana dia posisinya di kurva tadi, nggak tahu kan? Karena akan mempengaruhi rencana perawatan kita nanti. Oh kalau dia dalam masalah rahangnya kurang lebar, kita mesti rawat dia itu di bagian porsi yang pre-peak ini. Karena kalau nggak dia akan selesai sebelum peak pertumbuhan. Jadi kita mesti modifikasi di pre-peak ini. Sebaliknya untuk anterior posterior mesti di peak. Kalau kita tanya umurnya 15, gimana ya posisinya di peak? Nggak tahu kita. Tapi kalau kita bisa tahu posisinya di peak, kita bisa memberikan perawatan yang lebih efektif. Tepat waktu, nggak salah kalau perawatan itu udah rawat aja dari umur segini awal-awal sampai segini ya, orang kan akan bosan. Dari segi efisiensi nggak tepat, biaya dan segalanya kurang pas. Jadi intinya kita mesti tahu di mana dia posisi dia paling pas. Nah, chronological age ini bisa melihat kapan orang masa pubertas itu, tapi nggak secara precise ya kan. Nggak tahu tim, oh 14 gimana nggak tahu ya. Pokoknya 14 dia masa bisa dia di sini, bisa dia di sana. Dan dengan dipengaruhi genetik dan katanya sekarang lebih banyak makan sesuatu makanan sekarang kan macam-macam itu ya. Jadi makan KFC aja bisa memicu akhir balik lebih cepat katanya. Itu nggak tahu saya katanya orang itu saya juga dengar karena banyak hormon di dalam. Nah kalau apalagi kalau zaman sekarang banyak orang makan food seperti itu kan, kita jadi lebih kacau lagi kalau kita menggunakan umur sebagai tanda dari itu. Kemudian yang kedua body age, jadi tinggi badan. Tinggi badan ini bisa dipakai dan sebenarnya tinggi badan ini merupakan gold standard sebenarnya, bagian salah satu gold standard. Tapi masalahnya tinggi badan ini perlu ada satu data namanya dosa yang setiap berapa tahun itu mesti diperbaharui. Sehingga kalau kita lagi berada di tahun 2024 misalnya, dosa itu dibikin di tahun 1950. Ya, kita kan harus merelate terhadap dosa itu kalau kita bisa tahu tinggi badan ini dia ada di paling banyak dapatnya atau enggak. Kan peak itu biasa tadi kalau lihat kurva tadi centimeter per year, paling banyak nggak dapatnya di masa-masa ini. Sementara itu kurvanya dosanya di tahun 80 lah misalnya. Sekarang kita ada di 2024. Pasti secara cultural, secara makanan, secara apa semua obat-obatan semua udah berbeda kan gitu kan. Jadi ini intinya perlu diupdate terus-menerus. Dan untuk mengupdate ini bukan perkara yang mudah, kamu mesti membuat riset. Jadi biaya mengumpulkan anak-anak beribu-ribu untuk mengukur dan itu perlu satu usaha yang ekstra juga ya. Makanya sehingga growth chart itu nggak ada setiap tahun kita perlu diupdate. Mungkin berpuluh tahun sekali gitu kan. Nah, udah ini misalnya saya di sini lebih gampang ya. Nah, di sini ya. Kalau growth chart itu membutuhkan data longitudinal yang up to date. Ya. Kemudian ada ini dental age. Bisa nggak kita pakai ukuran dental sebagai penunjuk fase pubertas? Bisa. Tapi ada kondisi-kondisi di mana yang kadang-kadang nggak bisa diaplikasikan. Kalau kemarin belajar pedo sama dokter Enrita, kan ada yang fase orang nggak punya gigi, agenesis, segala macam ya kan? Itu akan mempengaruhi penilaian kita. Kalau untuk dental age itu ada namanya metode Dennison yang kita membandingkan dengan satu tabel
pola fase pertumbuhan akar gigi. Kalau pada tahap segini nanti akan dikonversi menjadi fase dia tumbuhnya seperti mana gitu. Nah pada orang yang kehilangan gigi seperti ini, banyak hilang gigi nggak bisa digunakan kan. Kemudian usia kronologis tadi udah. Nah ini secondary sexual sign. Ya ini agak sulit diaplikasikan terutama dalam bidang kita. Kalau di bidang kedokteran umum misalnya bagian tumbuh kembang hormonal mungkin mereka mengaplikasikan mungkin melalui metode nanti kita lihat ada metode namanya metode Tanner itu mengukur secondary sexual tahu ya, primary sexual yaitu jenis kelamin dia lahir laki-laki perempuan ya ada penisnya atau enggak. Kemudian kalau secondary sexual itu yaitu banyak tanda-tanda yang biasa dialami oleh kita pada masa akhir balik ya. Misalnya laki-laki perubahan sound, ya kan? Kemudian di basah, kalau perempuan kemudian mungkin yaitu period yang pertama gitu atau fase pertumbuhan payudara itu kan fisik. Nah kalau di kedokteran gigi kan agak susah kita mengaplikasikan gimana ya. Tapi mungkin di bidang kedokteran umum khususnya tumbuh kembang anak mungkin mereka mengaplikasikan metode ini. Dan kabarnya sekarang mereka juga nggak pakai karena ini kan berkaitan sama privacy dan segala macam ya. Tentu orang tua mengizinkan assessment fisik kan. Jadi mereka juga sekarang memakai indeks maturan skeletal. Hanya aja target tulangnya berbeda. Kalau mereka banyak kan menggunakan tulang tangan, kita banyak menggunakan tulang leher. Nanti ada alasannya kenapa. Nah ini growth chart tadi. Ini yang dari WHO ini harus diperbaharui setiap beberapa tahun kan. Jadi perlu data longitudinal yang updating terus. Nah kalau gigi seperti ini. Ada dua macam kalau penggunaan gigi sepanjang pengetahuan saya untuk memprediksi sirkum pubertal. Pertama berdasarkan urutan gigi itu muncul dalam mulut. Kalau misalnya dilihat dia itu yang ada dalam mulut adalah gigi susu dan 4 gigi situs bawah. Biasanya anak ini berusia di antara 6 tahun dan belum memasuki masa akhir balik. Nah, kemudian selanjutnya ada selanjutnya. Biasanya yang akan kita anggap bermilik dengan masa sirkum pubertal itu ini bercampur immediate ini intermediate maksud saya jadi di tengah-tengah ya tapi susah kan ada anak tiba-tiba giginya bolong, goyang, dicabut sama dokternya nggak ada lagi gigi itu jadi banyak faktor yang mempengaruhi faktor eksternal sehingga agak susah juga digunakan meskipun kita pakai juga di ortho nanti kamu akan pakai juga di usia dentalis gigi ini. Nah, metode berikutnya metode Demirjian yang saya bilang tadi, yang saya pernah singgung. Jadi ada, dia kalau nggak salah saya menggunakan gigi caninus ya, gigi mandibular caninus, jadi gigi taring bawah. Jadi itu di X-ray, perlu bantuan X-ray, panoramik atau dental photo. Dilihatlah, ini urutan gigi ini. Oh, kalau dia urutan begini dan molar bisa juga. Urutan begini dia fase A. Kalau dia mahkotanya begini, fase B, fase C, dan seterusnya sampai fase H. Kemudian ini akan dikonversikan ke satu skor. Skor itu nanti menggambarkan usia dentalis. Oh, usia dentalisnya itu 9 tahun. Sudah tahu usia dentalis itu akan dirilis lagi ke fase pubertal. Oh, dia ini berada di fase sekian. Jadi banyak kerjaan deh kayaknya. Nah, ini metode Tanner yang tadi saya bilang. Ini adalah metode yang dulu dipakai oleh Tanner untuk menggambarkan fase pubertal berdasarkan sexual development. Laki-laki dan perempuan terpisah. Jadi ada fase berbagai fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 dari perempuan berdasarkan perkembangan payudara dan pubis. Kemudian yang ini adalah laki-laki. Testis, ukuran testis, diameter testis. Bisa kamu bayangkan untuk mendapatkan usia pertumbuhan pubertal dilakukan assessment ini seberapa sulit, ya kan? Dan belum tentu orang tua yang membawa anak itu mau seperti ini, sehingga ini diperkirakan tidak efisien dan mungkin tidak digunakan juga. Anaknya juga nggak mau saya rasa kalau udah pubertal.
disuruh periksa seperti ini, sehingga ini nggak aplikatif menurut saya. Tapi kalau zaman dulu, ya mungkin digunakan, mungkin belum ada metode X-ray. Tahun 1945, Tanner itu melakukan assessment ini ada satu tujuan. Tujuannya itu dulu untuk membentuk tim Olimpik. Olimpik misalnya Olimpik renang yang itu apa? Senam estetik di kolam. Itu mereka perlu orang yang tingginya rata-rata sama. Nah, kan grup gitu. Jadi di assess ini bagaimana caranya, nanti ada rumusnya memprediksi kalau sekarang ukurannya segini pada usia segini, nanti kira-kira tingginya seperti apa. Tapi dengan perkembangan zaman ada X-ray dan lain-lain, mungkin metode ini udah nggak relevan. Nah, ini ada keterangannya, gambar-gambar tadi misalnya yang perempuan ini breast development, ini prepubertal. Lagi-lagi kan dia menunjukkan di mana seseorang berada pada fase itu. Prepubertal, bla 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 bla. Terus ini semuanya dan ini ya ini. Jadi kalau perempuan breast development lah, dan ini pubic hair development, laki-laki genital development, ini ukuran testis berdasarkan sentimeter. Saya nggak expert di sini, saya nggak tahu juga detailnya karena nggak pernah juga saya pelajari detailnya, cuma sekedar melihat di jurnal kalau ternyata ada metode seperti ini. Nah, yang mau saya tuju, tadi kan saya bilang di kedokteran umum pun mungkin mereka nggak pakai lagi metode itu karena unrelevan. Jadi mereka pakainya tulang. Tadi ingat gambar pertama itu kan ada gambar tulangnya. Targetnya adalah tulang. Mereka memakai X-ray tulang dan mereka memakainya tangan. Nah, karena memang riset ini dilakukan awalnya di metode tangan, sehingga tangan ini adalah gold standar indeks makulasi skeletal untuk mengukur massa pubertal. Ya. Jadi metode Hendrix ini terbagi dua. Ada metode bone age, ada metode bone staging. Ya, sama-sama menggunakan tulang tangan. Kalau metode bone age itu dia outputnya atau outcome-nya adalah berupa tahun tulang namanya. Jadi keluar nanti tulangnya itu berumur 12 tahun misalnya. Dari metode ini akan keluar outcome atau output berupa tahun, misalnya 12 tahun. Apa hubungannya dengan usia kronologis? Usia orang yang dari lahir sampai titik itu, sampai ulang tahun terakhir, apa relasinya? Kalau tulang ini sesuai dengan usia kronologis, berarti pertumbuhan anak ini sesuai ya. Tapi kalau ada diskrepansi, misalnya ada selisih 2 tahun antara usia kronologis sama usia tulang, berarti ada perbedaan diskrepansi. Nah, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Either dia lebih cepat atau dia lebih lambat. Misalnya dia 12, tulangnya 12, tapi si anak udah 14. Berarti kan ada diskrepansi nih, menunjukkan bahwa usia kronologis itu nggak bisa dijadikan patokan secara firm untuk menunjukkan badan kita. Jadi tulang inilah yang kita percayai, lebih percayai. Oh, dia ini sebenarnya berusia 12 tahun. 12 tahun itu ya mungkin fase-fasenya ada berada fase ini, fase ini. Jadi intinya kita tidak menggunakan usia yang dihitung dari lahir, tapi ini lebih pakai biological clock namanya. Ya. Nah, ada namanya metode bone staging. Kalau bone staging itu dia tidak mengeluarkan outcome berupa tahun, tapi dia mengeluarkan tahap. Tahap itu nanti akan dikonversi menjadi pre-pubertal, pubertal peak atau post-pubertal, begitu aja. Jadi nggak ada tahun-tahun di situ ya. Jadi sehingga metode ini lebih efisien sih, karena kita kan mau tahunya itu bagi kita ya, mau tahunya itu dia ada tahap mana aja, pre-pubertal, pubertal atau post-pubertal, cuma 3 aja. Kalau pre-pubertal berarti kasus-kasus seperti ini saya rawat pada masa ini, kalau pubertal pada masa ini, gitu kan. Jadi kita perlu tahunya staging. Nah, ini adalah metode Zurich EMPA, nanti bisa dilihat nih, bisa dibaca aja. Metode ini menggunakan, ini merupakan metode bone age. Tadi ada bone age dan bone staging. Kalau bone age ini salah satu yang populer adalah Zurich EMPA. Jadi dia menggunakan atlas nih, ada patokan, gambar patokan, ada satu buku berisi gambar-gambar tangan. Nanti kita sesuaikan X-ray pasien kita dengan dia. Oh, kira-kira dia pada tahap usia ini gitu.
tulang ya, tetap selalu tulang ya. Kalau sudah masuk ke sini kita nggak berbicara tentang usia kronologis lagi, berbicara tentang usia tulang ya. Nah, kalau kita udah tahu usia tulang itu, mungkin bagaimana kelanjutannya adalah usia tulang itu mungkin nanti mereka akan mengkategorikannya. Kalau usia tulang usia 13 sampai 15 itu pretik ya, 15 sampai 17 itu mungkin apa gitu lah, dikategorikan oleh mereka, tapi outputnya adalah tulang, usia tulang. Ini juga digunakan pada bidang forensik. Misalnya ini ada pembunuhan atau ada korban kecelakaan pesawat kebakar ya. Terus nggak tahu ini siapa, terus nggak tahu ini tulangnya siapa ini. Di manifest ada si Anu ya kan, usia segini. Nah dari sini kan kita bisa tahu, oh kira-kira kita bisa keluar usia tahun 12. Meskipun nggak exact seperti usia dia di manifest, tapi kita bisa tahu ini perempuan usia sekian, sesuaikan dengan manifest. Oh ini dasarnya siapa? Itu bisa digunakan sebagai forensik ya. Nah ini Tanner bikin juga tulang. Mungkin tadi kendalanya sama. Dia melakukan pemeriksaan seksual sekunder tadi tidak terlalu relevan kan, sehingga dia menciptakan juga metode tulang yang lebih relevan. Mungkin setelah itu ada X-ray dan lain-lain ya. Ini hampir sama dengan metode Drilling and File, cuma metodenya aja berbeda. Nah, kemudian ada metode staging. Staging tadi itu yaitu langsung outputnya bukan berupa tahun, tapi tahap-tahap pre-pubertal, pubertal, dan post-pubertal. Oke, ini adalah tahap Fishman. Gak usah dipusingkan ini cuma saya wajib memberitahu aja, tapi saya nggak akan tanyakan ya. Nah, metode Fishman itu ada bentuk-bentuknya yang dinilai. Pada dasarnya adalah perbandingan antara epifisis dan diafisis tulang tangan. Epifisis itu yang buku-buku jari ini loh ya. Ada epifisis, ada diafisis namanya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, dia berada di tahap apa? Seperti ini, dia ada di tahap apa? Nah, satu yang menarik aja, kalau metode kita bone staging, kita mau tahu orang ini berada di puncak pertumbuhan atau enggak dengan metode tangan. Kuncinya nih ada, namanya di S. Ini namanya sesamoid, tulang sesamoid. Kalau kita X-ray, dia ada kayak gini. Nah, ini. Kalau kita X-ray tangan kita begini ya, ada satu titik tulang di sini muncul. Itu namanya sesamoid bone. Pada anak-anak itu nggak ada. Dan pada masa dewasa itu ada tulang. Nah, dia pas munculnya itu pada masa peak pubertal. Jadi kalau pada anak-anak kamu ronsen, tulang sesamoidnya belum ada, berarti dia itu belum sampai peak pubertal. Tapi kalau sudah ada sesamoidnya, berarti dia sudah lewat masa peak pubertal. Kalau mulai muncul sama-sama itu mulai ada sesamoid, itu berarti pada peak pubertal. Sesamoidnya dia sebenarnya intinya, tulangnya poinnya satu titik di sini ya. Nah, ini adalah satu metode yang banyak dipakai melalui tulang tangan, tapi sekarang begini masalahnya. Nah, sorry. Tadi itu metode bone staging itu dibagi menjadi 11 tahap. Kemudian kalau tadi indeks maturasi skeletalnya tahap 1 sampai tahap 3 dipandai dengan bentuk-bentuk tertentu, kita bisa mengkategorikannya sebagai pre-peak. Kalau 4 sampai 7 kita mengkategorikan sebagai peak. Kalau ini selalu lewatnya adalah post peak. Jadi intinya kita perlu tahu 3 ini aja. 3 ini adalah menggambarkan kurva tadi. Kurva tadi akan menggambarkan di mana kita merawat kasus-kasus tertentu sesuai dengan waktunya. Oke? Nah, metode ini populer sampai tahun 90-an. Bagi dokter gigi populer, khususnya ortodontis. Dia perlu untuk menilai. Tapi masalahnya, pasien-pasien kita itu kan kalau kita foto tulang tangan itu kan satu kerjaan tertentu kan, dan menambah radiasi, menambah biaya segala macam. Sementara di foto itu yang dipakai itu adalah obat kepala.
yang menggambarkan tulang leher. Sehingga orang berpikir, bisa nggak kalau ini targetnya stok tulang, berarti kira-kira mau tulang gimana pun sama kan? Karena mereka melihat ternyata ada juga bagian ortopedi yang menggunakan tulang dengkul, tulang lutut. Oh, berarti ini tulang mana saja itu sama menunjukkan fase pertumbuhan. Hanya saja mungkin kita perlu mengkorelasikannya. Nanti kita berkorelasi. Sehingga mereka berpikir kalau ini bisa saya korelasikan dengan tulang-tulang yang tampak jika foto ronsen kepala, saya nggak perlu lagi melakukan ini. Akan efisien kan, nggak usah foto tambahan, nggak usah ekstra radiasi, nggak usah biaya tambahan. Jadi mereka melakukan riset mengkorelasikan bagaimana gambaran tulang tangan dengan tulang di kepala yang mana menjadi pilihannya adalah tulang leher, ya, karena proses pemulangan pada tulang leher dan tulang tangan ini mirip. Atas dasar ini, prinsip-prinsip ini arah, jadi maksudnya kita harus memakai sedikit mungkin radiasi untuk pasien kita, itu clinical practice kan. Tidak boleh, kalau nggak perlu ya jangan di X-ray, kecuali X-ray itu bukan untuk sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu mereka melakukan riset bagaimana merilis tulang-tulang tangan tadi dengan gambaran yang sepadan di tulang leher, di tulang kepala. Ini kan ronsen ini yang dipakai di bidang orto. Ini wajib, mutlak harus diambil. Nah, kalau kita bisa dari sini, nggak perlu lagi kita ngambil foto tulang tangan. Sayangnya, X-ray, sayang radiasi, sayang tulang biaya. Sehingga mereka melakukan riset bertahun-tahun, akhirnya ditemukanlah bahwa fase-fase pertumbuhan di tulang belakang itu berkorelasi tinggi dengan fase-fase pertumbuhan di tulang leher. Jadi metode Hendrix itu dan metode CVMS ini, Cervical Vertebra Maturation System, berkorelasi dengan skeletal maturasi. Ya. Jadi sejak saat itu bidang ortodonti itu nggak melakukan X-ray tulang tangan lagi, karena korelasinya itu mencapai kalau nggak salah 0,9. Kalau 1 itu paling tinggi, 1 itu berarti 2 benda yang identik. Ini kalau nggak salah mencapai 0,9, sehingga mereka menggunakan, selanjutnya akan menggunakan tulang leher. Nah, yang dilihat adalah bagian tulang leher ini. Oke, ini inti kuliahnya. Ini adalah sejarahnya, nanti bisa dibaca tahun 92, Lampasti mulai meneliti, kemudian Hassel dan Farman 95, Fransi tahun 2000, kemudian Fransi lagi memodifikasi 2000, Balcetti 2005. Nah, karena Balcetti ini kenapa dia berbeda dengan Lampasti dan lain-lain tadi? Karena metode yang lain tadi menggunakan gambaran tulang leher banyak, 2-6 kalau nggak salah. Panjang tulang leher dia gunakan. Sementara dengan prinsip Alara itu makin kemari, regulasi ronsen X-ray itu tetap makin ketat, sehingga diwajibkan pasien-pasien yang foto kepala memakai namanya collar protector, kayak baju timbal, supaya sinar X-ray itu nggak kemana-mana, hanya kena di sini aja. Nah, timbal itu, baju timbal itu kayak mantel, ponco itu dipakai di sini, melindungi bagian dada dan segala macam, sama collar sedikit, karena dianggap di sini ada tiroid. Dan tiroid itu kalau di X-ray itu agak sensitif, tiroid itu di X-ray, sehingga ditinggikan collar protektor itu sampai segini. Akibatnya nggak kelihatan lagi tulang ke-5, tulang ke-6 dari cervical itu. Sehingga Balcetti bilang, oh ini nggak bisa lagi diterapkan metode Fransi tadi dan kawan-kawan. Kita riset lagi hanya menggunakan 2, 3, 4. Jadi dikit aja tulang yang dia gunakan. Tulang leher nomor 2 ya. Tulang leher nomor 3 dan tulang leher nomor 4. Ini adalah gambaran skematiknya, tulang leher nomor 2, 3, dan 4. Ya. Ini adalah fasenya. Inilah yang perubahan bentuk, inilah yang menggambarkan fase-fase ini. Kalau gambaran tulangnya ada di fase 1 dan fase 2, berarti dia ada di fase pre-pubertal. Kalau CVMS-nya kita nilai di 3 dan 4, maka dia adalah
masa pre-peak. Sebaliknya ini adalah masa post-peak. Ya, jadi dengan melihat gambaran ronsen ini kita melihat, oh dia tahap 3. Tahap 3 berarti dia ada di peak. Di peak berarti dia perawatan ini sudah masa atau bentar nanti aja 6 bulan lagi, 8 bulan lagi gitu. Jadi ini sebagai indikator aja untuk kapan kita melaksanakan perawatan. Nah, sekarang kalau tadi kan terlalu didengarkan secara dan tadi itu background nggak apa-apa. Tapi untuk 6 slide terakhir ini mohon diperhatikan. Ujiannya keluar dari sini. Ini saya warnai bapak. Oke, gampang kan? Dari saya kemudiannya gampang. Beda warna itu. Tanda apa beda warna? Tanda penekanan. Kalau ditekankan biasa akan diuji, ya kan? Jadi tolong. Udah punya slide-nya kan? Jadi yang tadi itu kita kayak hahaha aja cerita. Tapi tolong yang 6 slide ini tolong diperhatikan. Oke? Nanti soal saya akan saya keluarkan ini tahap berapa. Oke? Jadi CPNS ini yang Mbak Ceti yang kita pakai yang 2005. Kalau nggak salah setelah itu dia ada di itu ya. Itu kan nggak ini ada 6 tahap CPNS 1 sampai 6. 1 dan 2 menggambarkan tahap pre-peak, 2 dan 3 dan 4 peak, 5 dan 6 post-peak. Jadi tugas kita adalah membedakan pasien ini ada di tahap berapa. Sendiri dan bisa tahu. Nah, karena ada 6 tahap, pada metode ini yang digunakan adalah cervical 2 sampai 4. Tulang kedua, ketiga, dan keempat. Oke? Sebenarnya ini hafalnya gampang. Saya kasih tahu dulunya ya. Kalau CVMS 1, ya, 1, angka 1, ya, berarti gambaran yang paling bisa kita gampang kita ingat. C2 sampai C4 bagian bawahnya semua rata berupa garis lurus. Jadi kalau ada pasien C2, C3, C4 tepi inferior tulang itu rata, itu berarti dia ada. Oke? Jadi tepi inferior itu adalah ini. Kalau kita terawang ini masih berupa garis lurus, sudah pasti dia ada di mana. Berarti dia ada di pre-peak. Oke, itu aja. Nah, alinea kedua ini tambahan informasi aja. C3 dan C4 berbentuk trapezoid. Trapezoid itu apa ya? Trapezium. Di mana tepi superior menurun tajam dari posterior ke anterior. Ini kan tepi inferior nih. Ini ada tepi superior. Ya, bagian atas tulang superior atas kan, dimana dia menurun tajam dari posterior belakang, berarti sebelah sana. Anterior sebelah depan, berarti ini sebelah depan, kan ini leher nih, ini kepalanya kan. Kalau kita zoom tadi kepalanya, nah ini kepala nih, ya. Ini yang kita ambil kan, gambaran kita zoom di sini kan. Ini superior, ini inferior, tahu dong ya? Tahu. Ini anterior, karena ke depan kan, ini posterior. Oke, kemudian kita zoom. Nah, saya akan gambarkan di sini gampang lagi ya. Nah, ini dia. Tepi inferior, semua rata. Oke, ini tahap 1 ya. C2, C3, C4, tepi inferior, rata. C3 dan C4 tepi superiornya menurun tajam dari posterior ke anterior. Tahap 1. Oke. Tahap 2 C2, C3, C4. Karena dia tahap 2, hanya C2 yang melengkung. Maka C2, C2 melengkung. Hafalnya gitu. Oke. Kita lanjut lagi tadi yang C1 informasi berikutnya. Nah, kalau pasien berada pada tahap ini, berarti puncak pubertal growth spurt mandibula. Nah, ini karena mereka merisetnya membandingkannya target of treatmentnya itu mandibula. Karena ini kan di Eropa, di Paukasoid.
mereka tuh lebih banyak kasus yang masalahnya di mandibula. Jadi kayak underdevelop mandibula. Kalau yang nyamuk-nyamuk, tahu kasusnya sedikit, 1-2% aja. Jadi sehingga mereka lebih concern ke pertumbuhan mandibula. Sehingga mereka merelate targetnya ke mandibula. Tapi mandibula tuh kita bisa pakai juga begini. Maksila itu selalu tumbuh sebelum mandibula. Jadi kita akan over kalau menggunakan metode itu terhadap maksila. Oke, jadi puncak pubertal growth spurt mandibula akan terjadi kurang lebih 2 tahun setelah tahap ini. Kalau di klinik nanti dikasih ronsen gini, kamu akan membentuk anak itu nanti akan puncak umurnya 2 tahun dari tahap ini. Orang tua yang sakit musuh bertahun-tahun. Nah, itu dari tulang kan, dan itu kan masyarakat umum nggak tahu ilmu ini. Kamu sudah tukang ramal, 2 tahun lagi dia pasti puncak pubertal. Atas dasar ini, kamu lihat di tulang. Kalau dia tahap 1 dengan tanda ini dan ini, kamu tahu bahwa mandibulanya akan mencapai puncak pertumbuhannya 2 tahun kemudian. Implikasi klinisnya bagaimana? Kalau pasien datang dengan kasus kelas 2, tahu nggak? Belum tahu. Kelas 2 itu rahang bawahnya ke belakang dibanding rahang atasnya. Kamu mau merawat ini, anak datang, kamu ronsen, oh ternyata masih tahap ini, menunggu dulu ya. Nanti kira-kira 1 tahun, 1 tahun setengah lagi juga tangan. Sekarang belum masanya. Kamu bisa bayangkan kalau kamu rawat sekarang 2 tahun pertama itu nggak ada efek yang berarti bagi pasien buat apa ya efisien kan. Time-nya nggak pas, ibu balik lagi 2 tahun. Kamu masih anak SMA, itu lagi kan kembali 2-3 tahun. Ada yang gitu tahu nggak? Nggak tahu ya? Generasi apa ya? Efisien nggak tahu punya efisien. Tahu kan? Anak SMA, tahu kan? Tahu. Kamu masih anak SMA, balik lagi 2-3 tahun. Gitu kan? Oh iya. Tahu kan? Nah, oh gitu. Nah, anak ibu masih tahap 1, kembalilah 2 tahun lagi, gitu kan? Nah, ini gunanya ini. Udah mulai kelihatan gunanya? Oke ya. Ini tahap 1. Tahap 2, kuncinya kecekungan telah terjadi pada tepi inferior C2. Karena dia tahap 2, hafalnya gampang. Tahap 2, kecekungan pada C2 mulai terjadi pada C2. Ini keterangan tambahan. C3 dan C4 masih berbentuk trapezoid. Masih dia berbentuk trapezoid. Kecekungan telah terjadi pada C2. Ini masih berbentuk trapezoid. Itu adalah CVMS 2. CVMS 1 dan CVMS 2 tahap pre-T2 bersama. Kalau CVMS 2, apa pesan yang dia sampaikan? Bahwa puncak pertumbuhan growth spurt mandibula akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Jadi kira-kira, oh iya, kalau tahan, oh ibu, anak ibu nanti kira-kira tahun depan yang balik, baru saya rawat. Jadi lebih efisien. Time targeted, organ targeted. Oke? C3, kecekungan telah terjadi pada C3. Pasti C2 pasti karena C2 sebelumnya kan. Berarti kecekungan telah terjadi. Bila kecekungan telah terjadi pada C3, C4 belum, berarti dia ada di CVMS 3 dan 3. Gampang hafalnya ya. Pesannya apa? Puncak pubertal akan terjadi dalam tahun yang sama. Ingat tadi ada predik 1 dan 2, 3 dan 4 adalah 3 akan terjadi pada tahun yang sama. Oke Bu, ini tahun yang tepat untuk melakukan. Kapan dia libur bulan 12? Oke, bulan 12 tahun. Oke, ini kan proses bukan kayak wah harus hari ini enggak. Bulan depan pas liburan ya Bu ya. Kayak gitu kan. Nah, C3 kecekungan telah terjadi pada C3. Otomatis C2 udah pasti udah cekung karena C2 cekung dulu baru C3 kan. Nah, C3 dan tambahan informasi tambahan. C3 dan C4 dapat masih berbentuk trapezoid atau bisa persegi panjang horizontal. Ini adalah parameter tambahan. C3 udah cekung, C3 udah mulai cekung, C2 udah pasti cekung. Ini C3 dan C4 bisa berbentuk trapezoid, ya, atau bisa juga kadang-kadang variasi. Ininya sudah lebih kotak horizontal seperti ini, ya, bisa berbentuk seperti trapezoid atau bisa juga dia berbentuk kotak. Yang penting C2 dan C3 sudah cekung, C4 belum. Oke, untuk tahap 3.
CVS 4, kecekungan telah terlihat sampai C4. C4 telah cekung, C3 dan C2 udah pasti udah cekungan, kemarin dia udah cekungan, C4 udah cekung. Badan C3 dan C4 telah berbentuk persegi panjang horizontal. Sudah nggak ada seperti itu, semua sudah kotak horizontal. Oke? Pubertal growth spurt telah terjadi dalam 1 sampai 2 tahun sebelum tahap ini. Berarti tahap ini panjang. Ya, panjang. Berarti kalau mau dipredik, rawatlah di C3. C4 masih bisa masih memberikan hasil yang kurang lebih sama. C3 dan C4 dikelompokkan menjadi peak. Nah, kasus-kasus di mana kita mau memajukan mandibula. Nah, karena pertumbuhan mandibula ini terjadi barengan dengan tubuh tinggi badan, maka paling pas kita lakukan adalah di C3 dan C4. Kalau kita mau memajukan mandibula, kan ada orang yang rahang bawahnya mukanya sepuluh nih, karena ini terlalu ke belakang. Jadi ini kita bisa modify supaya ininya lebih ke depannya dengan alat khusus tentunya. Bukan guru yang nggak bisa, mungkin ada alat khusus yang dipakai. Kalau C5 udah, karena C-nya sudah sampai C4, berarti semuanya udah cukup. Kita nggak bisa membedakannya lagi dari kecenderungan dengan C4 untuk tahap C5 ini. Hanya saja sekarang parameter yang ditunjukkan adalah pada C3 dan bentuk C3 dan C4. Jadi kotak-kotaknya yang berubah. C4 dan C5 ini semua udah cukup, semua pasti udah cukup. Cuma ini nih yang membedakannya. Kalau ini kotak horizontal, biasanya C5 udah kotak vertikal, ya, panjang kotak. Kotaknya tinggi, bukan panjang lagi, tinggi. Oke? Belum vertikal, masih bujur sangkal. Jadi horizontal, bujur sangkal, baru vertikal. Jadi ini masih sama nih relatif ukurannya. Ini sudah lebih tinggi. Oke? C6 persegi panjang vertikal. Jadi kalau dilihat-lihat aja yang 6 slide ini C1 sampai C6. Oke? Dalam inti dari kerjaan ini. Bahkan di sini diantarkan kenapa terjadi seperti ini. Diantarkanlah pubertal growth spurt itu penting untuk melakukan perawatan onkologi, target time-nya sesuai. Ya. Pubertal itu bisa diukur dengan berbagai metode, kronologi, dental, seksual, maturasi, dan tinggi badan. Semua metode ini mempunyai kekurangannya, sehingga orang berpikir ke maturasi skeletal. Maturasi skeletal diawali oleh tulang tangan, tapi tulang tangan ribet dan butuh X-ray tambahan. Orang akan melakukan, sehingga orang melakukan riset untuk menemukan metode yang sering dipakai di bidang orto, yaitu tulang cephalography. Nah, cephalography ini akan menghasilkan CVMS. Terlihat gambarannya ada 6 tahap, 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Nah, ini lagi. Oke, tadi pengantarnya ini intinya. Jadi implikasinya dalam bidang kedokteran gigi, khususnya orto. Makanya saya suruh menerangkan ini karena di bidang orto banyak dipakai ini. CVMS sangat berguna sebagai metode untuk menentukan waktu optimal bukan maksimal, ya, optimal, paling tepat perawatan maloklusi, terutama yang melibatkan disharmoni rahang, masalah jaw disharmoni. Sebagai itu kan tadi perawatan, atau dia sebagai identifikasi berhasilnya status pertumbuhan aktif. Sehingga tadi di awal saya sudah singgung, kalau orang sudah lewat masa pertumbuhan, kita tidak bisa lagi melakukan modifikasi rahang. Treatment of choice-nya apa? Bedah ortogenetik. Nah, bedah ortogenetik ini harus dilakukan bila pertumbuhan telah selesai, yang mana pasien sudah kita pastikan dia berada di tahap 6, sudah tidak ada lagi pertumbuhan aktif. Boleh dibedah. Karena begitu dibedah, rahang tadi yang panjang begini bawah, itu di setback, tulangnya dipotong, di-set masuk ke belakang ini. Udah nggak boleh ada pertumbuhan lagi. Nanti kalau ada pertumbuhan, masih ada pertumbuhan, begini lagi aja ya.
Jadi sudah kita pastikan pertumbuhan berakhir, di operasi stable hasilnya. Ya, Korea. Itu operasi di Korea. Jadi sebagai identifikasi berakhirnya status pertumbuhan aktif sehingga waktu optimal pembedahan koreksi bisa dilakukan. Oke, jadi C1 dan C2, C3 dan C4 itu untuk modifikasi lahan, C5, C6 buat waktu bedah. Kapan waktu bedah yang tepat? Nah, balik lagi, C1, C2 pre-peak. Kasus apa yang dirawat pada masa pre-peak? Pertama, melebarkan lahan atas. Karena lahan atas itu akan berhenti pertumbuhannya sebelum masa peak. Oke, kemudian menahan pertumbuhan rahang bawah. Kalau anak-anak umur 5-6 tahun mulai kelihatan dia nyamun kayak gini, nah itu masa yang tepat untuk dilakukan perawatan. Bagaimana perawatannya? Nanti di modul 654. Oke, bukan sekarang, mereka mana? Intinya gitu. Pre-peak CVMS 1 dan 2 untuk kasus-kasus tertentu. Seperti misalnya contohnya kita mau melebarkan lahan atas, lahannya sempit. Saya contoh ini ya, saya kasih contoh. Anak-anak kan ngedot, ngempeng kan. Ada yang ngempeng itu akan berubah menjadi kebiasaan sehingga dia akan ngedot terus. Ini seperti ini. Itu akan menekan rahang bawah ke arah ke dalam, sehingga rahang atasnya akan sempit. Jadi mukanya dan itu jadi dia sempit, kita perlu melebarkan karena kalau lewat masanya itu harus dilebarkan lagi kecuali dibedah. Nah, kasus-kasus seperti ini kita lakukan di CPMS 1 dan CPMS 2. Kasus-kasus orang yang rahang bawah ini mundur ke belakang perlu dimajukan itu pada tahap 3 dan 4 pada peak. Bedah 5 dan 6. Oke? Kira-kira begitu kegunaan implikasi klinisnya. Pertanyaan saya, metode tadi subjektif bisa tebak-tebakan tidak ya? Oh saya bilang ini C5, oh enggak ini masih C4, bisa terjadi seperti itu kan? Saya tetap bisa dengan metode subjektif karena masing-masing kita menganggap itu benda itu wah ini kayaknya udah melengkung deh, masih garis kok apalagi yang tadi oh ini masih bujur sangkar ini, walau udah masih horizontal, bisa gitu kan? Sehingga metode ini juga ada kekurangannya. Metode subjektif itu menjadi kekurangan metode. Sehingga orang yang melakukan riset ini perlu diuji statistik untuk kesetaraan saya dan kamu juga sepakat gitu. Nanti itu gimana resikonya? Nanti saya juga kita uji secara statistik. Tapi at the end metode ini adalah subjektif. Benar ya? Setuju kita ya? Sehingga orang terpikir akan lebih bagus kalau kita melakukan metode yang objektif. Bagaimana metode yang objektif itu? Biasanya pemeriksaan darah. Tariklah darah dari tangannya, terus diukurlah hormonal bagian awal. Nanti lagi-lagi anak-anak datang usia 60 tahun mau tahu fase pertumbuhan, periksa darah dulu. Tarik kabur pasti nggak akan mau pasti. Kalau masa periksa darah apalagi anak dia jarum masuk ke sini kan cabut gigi susu aja dia jerit-jerit apalagi mau digini nggak bisa periksa darah agak kecuali anaknya benar-benar agak lain gitu loh berani tapi kalau anak-anak normal kayaknya nggak akan bisa diperiksa darahnya. Setuju? Jadi metode darah kayaknya gold standar tapi agak susah diaplikasikan. Orang terus berpikir ada nggak yang merepresentasikan darah bisa digunakan sebagai metode objektif? Orang akan berpikir darah kan cairan tubuh, dicarilah cairan tubuh lain yang masih ongoing. Oh bisa cairan selalusi karena dasar teorinya cairan selalusi itu adalah perbesan dari pembuluh darah. Berarti di situ masih bisa komponen-komponen darah masuk diukur lah cairan selalusi. Tapi mengukur cairan selalusi itu juga ribet, pakai paper point masukin ke dalam, ngambilnya susah, terkontaminasi dengan darah segala macam, agak susah aplikasinya. Sehingga saya pernah melakukan riset, melakukan ini pada saliva.
Karena dengan asumsi, kalau kamu mau riset, kamu harus punya asumsi dulu. Kamu mesti punya dasar teori dulu, kira-kira ini terjadi nggak? Darah ke cairan sela gusi merembes pembuluh darah kapiler, merembes. Ya. Kemudian cairan sela gusi akan bermuara ke rongga mulut, bercampur dengan saliva. Sehingga di saliva itu pasti ada komponen cairan sela gusi. Pasti ada komponen protein-protein yang dari darah yang menunjukkan fase tumbuh kembang. Hormon kan proteinnya ada di dalam saliva. Tapi kan juga bercampur dengan segala macam air liur dari rendang kuda, jigong, segala macam bercampur di situ kan. Jadi dalam pikiran kita harusnya bisa di saliva, tapi butuh alat pendeteksi yang benar-benar super sensitif, yang sedikit dalam ukuran nano bisa dideteksi. Nah, tadi saya bilang karena tadi masalahnya itu subjektif, mereka mulai melakukan riset. Ini riset tahun berapa ya? 2016. Itu hampir 10 tahun yang lalu. GCF, gingival clavicular fluid. Ini kan cairan celah gusi kan, yang keluar dari gusi kita itu. Itu yang diukur as a novel potential source and biomarker namanya. Distinguish pubertal from post-pubertal subject. Nah, tujuannya tetap kan, target mereka ini selalu kapan pubertal, kapan pre, kapan post. Nah, dia menggunakan ini GCF, cairan celah gusi sebagai novel. Novel itu sesuatu yang baru, sumber biomarker yang baru untuk membedakan masa pubertal dan post pubertal. Ini di research di China. Potensial candidate biomarker. Nah, tapi susah ngambil cairan celah gusi ini susah. Sering fail. Gambar, wah basah, kena saliva, benar-benar harus kering. Nggak boleh ada saliva, nggak boleh ada darah, kamu celup, wah langsung. Kena kontaminasi saliva gagal, susah. Meskipun saya meyakini ini lebih akurat daripada saliva. Atas dasar ini saya pernah melakukan riset ini. Saliva rate, sudah nggak pakai cairan celah gusi, pakai saliva. Ya. Nah, tentu kita mesti spesifik. Di saliva itu kan banyak komponen protein. Entah dari mana asalnya, bisa dari kamu makan daging kencing, dari ayam goreng, proteinnya nempel di situ. Jadi harus spesifik, nggak boleh asal protein. Kalau asal protein bisa protein dari mana? Telur makan nyangkut di gusinya ada proteinnya, gitu kan? Jadi mesti spesifik kamu tentukan apa yang nggak datang dari luar, apa yang hanya datang dari tulang. Bone specific alkaline phosphatase as a predictor of puberty phase. Ini pernah saya lakukan waktu kuliah S3 dulu. Nah, hasilnya saya memeriksa bone specific alkaline phosphatase ini ada di darah. Saya mengasumsikan dari darah masuk ke cairan celah gusi bercampur dengan saliva. Dengan alat ELISA yang super sensitif, saya harap bisa dideteksi di saliva. Hasilnya memang bisa. Ya, tapi tetap kalau riset itu butuh terus further study, perlu terus ya. Oke, sampai sini